Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Bagus Azuna Al-Fadila dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan meneruskan makalah diskriminasi terhadap agama non-muslim. Sebelum berbicara mengenai diskriminasi terhadap agama non-muslim, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud muslim dan non-muslim. Pengertian muslim dari segi bahasa mempunyai dua arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, yaitu pemeluk agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi-nabinya. Sedangkan dalam arti sempit adalah pemeluk agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan non-muslim adalah bukan pemeluk agama Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Kelompok non-muslim menurut Abdullah Nasih Ulwan yaitu dibagi menjadi 4, antara lain 1. Kelompok ahli kitab, 2. Kelompok ateis dan murtad, 3. Kelompok magis dan musyrikin, 4. Kelompok orang munafik. Makna dari diskriminasi ialah sikap yang membedakan, perlakuan tidak adil, memberikan prioritas atau hal yang menguntungkan kepada kaum atau kelompok sepihak karena alasan kesamaan dan merugikan kelompok lain karena merasa kelompoknya sendiri yang superior dan yang lain inferior. Suatu sikap diskriminasi terhadap kelompok lain dengan mengatasnamakan agama disebut diskriminasi agama. Hubungan muslim terhadap non-muslim telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-Mumtanah ayat 8. Tafsir dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yakni keturunan Nabi Adam dan Hawa yang paling tinggi mempunyai arti kedudukan suku berada di bawah bangsa supaya saling mengenal yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 13 turun sebagai penegas bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang paling takwa. Tafsir surat Al-Mumtanah ayat 8 dapat disebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu menjalin hubungan baik dengan orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama, seperti kaum wanita dan orang-orang lemah dari mereka. 9. Korelasi ayat tentang tema diskriminasi terhadap agama non-muslim, yaitu konteks surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi sesama manusia baik dari segi suku, bangsa, ras, serta agama. Kemudian turunnya Rasul Al-Mumtanah ayat 8 berkenaan dengan peristiwa yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah. Selanjutnya saya akan merasuk makalah Islamofobia. Dapat dijelaskan bahwa Islamofobia merupakan ketakutan terhadap Islam maupun orang-orang muslim yang dialami individu ataupun kelompok sosial yang bersumber dari pandangan tertutup serta adanya prasangka bahwa Islam merupakan agama yang interior, tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat. Islamofobia masih diperdebatkan di kalangan ilmuwan. Tidak ditemukan definisi yang valid hingga sulit dibedakan dengan rasisme, anti-muslimisme, hingga antisemitisme. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 120, kata millatahum ialah kata millata pada asalnya menunjukkan makna jalan. Tafsir surat Al-Hujurat ayat 113, suuban berarti bangsa yang terdiri dari beberapa suku yang bersepakat dalam aturan bersama. Waqobailah dan bersuku-suku berada di bawah bangsa setelah suku atau imarah, lalu batan sesudah batan adalah faks, dan yang paling bawah adalah fasilah. Adapun nuzul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang siapapun dari suku, ras, bangsa manapun. Relasi ayat dan tema Islamofobia. Kita harus
menyadari bahwa Islamofobia muncul akibat ketidakfahaman kaum Yahudi dan Nasrani atas Islam tidak akan pernah mampu memahami Islam secara kafah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Sekian dari rasa saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.